Tuhan tahu hatimu sedang merintih sakit, dan juga Tuhan tahu kamu kuat menjalaninya karena kamu hebat. Hebat dengan penuh rasa sabar di hatimu. Liburan Hari Raya Idul Adha kemarin, aku dan suami berlibur ke kota Bandung. Aku sudah susun rencana hendak berkunjung kemana saja, dan tidak lupa aku pasti sempatkan diri untuk ke rumah sahabatku yang sudah 5 tahun lamanya kita tidak berjumpa. Selama 5 tahun itu kita selalu berkomunikasi lewat WhatsApp, walaupun cuma hanya sekedar menanyakan kabar satu sama lainnya. Aku dengan sahabatku ini sudah kenal satu sama lain sejak dari SMA dulu. Tapi kita kenal dan lebih dekat lagi semenjak kita masing-masing sudah berkeluarga. Aku salut sama dia. Semangat hidupnya luar biasa. Dari lulus SMA sampai sekarang, semangat kerjanya aku acungin jempol. Dia sudah dikaruniai 2 seorang anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Semua pekerjaan rumah tangganya dia urus semua. Dan akhirnya aku sampai juga ke rumah sahabatku. Biasalah ya, kalau perempuan sudah bertemu, pasti ada aja yang diceritain. Tapi bukan hanya bergosip loh. Pas aku datang ke rumahnya, sahabatku ini seperti biasa, dia membuat sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Setelah beres semuanya, aku dan sahabatku duduk santai berdua di taman. Dan suami-suami ngobrol asik di ruang tamu. Kita benar-benar quality time bersama-sama. Kita ngobrol-ngobrol dan sampai akhirnya sahabatku ini mulai bercerita tentang permasalahan yang dia hadapi beberapa tahun ini. Dari suaminya yang usahanya bangkrut dan sampai dia harus banting tulang sendiri untuk mencukupi keperluan keluarganya. Gak kebayangkan sih. Dia pagi-pagi sudah harus menyiapkan sarapan, siap-siap untuk berangkat ke kantor. Sesudah pulang kantor, dia masih harus beres-beres rumah dan lain sebagainya. Itu dia lakukan 3 tahun belakangan ini. Dan sampai akhirnya sahabatku ini bertanya kepadaku, "Kenapa sih aku punya masalah silih berganti? Sementara kamu kok hidupnya enak-enak aja gitu. Sementara aku diproses terus sama Tuhan. Kapan selesainya gitu ya?" Sempat kaget aku mendengar pertanyaan temanku. Lalu aku menjawab pertanyaan dia dengan hati-hati, takutnya kalau malah bikin dia tersinggung. Pertama-tama gini, kita tuh harus belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri sama orang lain. Setiap kita punya proses masing-masing. Kita punya porsi masing-masing, punya tingkat kedewasaan rohani masing-masing, dan punya pengalaman dengan Tuhan masing-masing. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Dan aku teringat ayat Matius 7, ada jalan yang sempit untuk menuju kehidupan, tapi sedikit orang yang mau mendapatinya. Maksudnya gini, ada jalan yang sempit, tapi gak banyak orang yang mau masuk ke situ. Seperti contohnya, aku yang tinggal di Jakarta. Tahu kan macetnya kayak gimana?
Kalau kita diarahkan oleh Google, pasti diarahkan ke arah jalan-jalan yang sempit untuk menghindari macet tersebut. Biasanya disebut jalan tikus. Nah, di jalan sempit itu kita diajarkan untuk bersabar dan berhati-hati. Karena nggak mungkin kita ngebut. Karena biasanya banyak anak-anak kecil dan pengendara motor lainnya. Beda halnya kalau di jalan tol, banyak pengendara yang ngebut, saling mendahului, dan juga ada yang nekat masuk ke bahu jalan karena ingin mendahului pengendara lainnya. Tapi itu sangat berbahaya sekali kan? Dari cerita aku yang lewat jalan sempit, kita diajarkan untuk bersabar dan berhati-hati. Dan lewat jalan tol yang selalu ingin ngebut dan tidak sabaran dan tidak berhati-hati. Itu sebagai perumpamaan di saat kita sedang diproses. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Harus bersabar dan berhati-hati. Layaknya kita sedang diproses di dalam Tuhan, itu jangan dianggap atau diukur dengan kok lama sih, kok begini sih. Ingat ketika kita ditanam di tepi aliran air. Ditanam itu makin lama berarti siap-siap bangunannya akan semakin tinggi. Justru kita harus berbahagia. Prosesnya lama, berarti kita mau dibawa tinggi lagi sama Tuhan. Jadi ketika kita sedang ditanamkan, dikatakan seperti engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita suka nih dengan kata-kata air itu. Gara-gara ada kata terakhirnya. Apapun yang diperbuat berhasil. Tapi kita lupa kita sedang ditanam gitu loh. Dan sedang ditanam itu berarti apa? Kita sedang ditanam, jangan mencabut diri kita dari proses ditanam. Dan makin lama dibangun ke bawah itu, berarti siap-siap akan menjadi gedung yang sangat tinggi ke atas. Jadi sekali lagi, jangan dibanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Seperti Yakobus mengatakan, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi, kalau lagi masuk ke dalam sebuah proses itu kesempatan kita mengalami Tuhan. Kesempatan kita siap-siap karena nanti kita akan dibangun dan ketika ada badai kita tidak akan jatuh. Ketika ada sebuah pujian kita tidak akan sombong karena kuat. Karena pondasi kita sudah kuat. Jadi tersenyumlah ketika terjadi sebuah proses. Tuhan tahu hatimu sedang merintih sakit, dan juga Tuhan tahu kamu kuat menjalaninya, karena kamu hebat dengan penuh rasa sabar di hatimu.